Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang food safety atau keamanan pangan. Nah, pada mata kuliah gizi terapan kali ini kita tidak akan membahas secara detail terkait apa itu keamanan pangan, tetapi lebih kepada bagaimana dampak atau efek yang diperoleh atau disebabkan dengan adanya keamanan pangan terhadap suatu kondisi gizi masyarakat dan dampaknya pada suatu pembangunan di suatu negara seperti itu. Mari kita lanjut ke pokok bahasanya. Nah, sebelum kita berbicara tentang hubungan atau relasi antara keamanan pangan dan gizi masyarakat atau status gizi gitu ya. Nah, kita harus lebih paham yang dimaksud dengan keamanan itu, keamanan pangan itu yang seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi menurut peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, di situ disebutkan bahwa definisi dari keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa keamanan pangan itu adalah suatu upaya atau usaha kita untuk mencegah suatu kontaminasi pada produk pangan atau bahan pangan dari cemaran fisik, kimia, biologi yang pada nantinya dapat berakibat buruk atau mempunyai efek negatif terhadap kesehatan tubuh manusia. Tidak hanya itu, di situ dikatakan juga bahwa pangan tersebut itu tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya dari masyarakat, sehingga harapannya pangan tersebut atau bahan pangan tersebut dapat memberikan jaminan keamanan untuk dikonsumsi oleh konsumen, seperti itu. Kemudian ada definisi lain. Keamanan pangan atau food safety adalah suatu ilmu yang membahas tentang persiapan, penanganan, dan penyimpanan makanan atau minuman agar tidak terkontaminasi oleh bahan fisik, biologi, dan kimia. Intinya adalah proses pencegahan dari adanya kontaminasi. Dan tujuan utamanya untuk mencegah makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi oleh zat asing sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya sakit akibat bahaya pangan. Kontaminasi zat asing itu dapat berupa cemaran fisik atau bahan fisik seperti rambut, plastik, kotoran, kuku, dan lain-lain. Kemudian untuk cemaran biologis itu berasal dari makhluk hidup. Dan yang terakhir, cemaran dari kimia atau bahan kimia seperti pestisida, obat-obatan, dan bahan kimia yang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa kontaminasi bahan pangan itu dapat dijumpai atau dapat terjadi dari atau pada beberapa rantai pangan. Dimulai dari yang pertama, kalau dilihat dari gambar itu dari produksi bahan baku. Produksi bahan baku itu berarti ketika bahan baku itu diproduksi, bahan baku itu ditanam, bahan baku itu dipanen, dan seterusnya.
Nah, kemudian kalau untuk produksi bahan baku itu bisa terjadi diakibatkan oleh adanya limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah peternakan. Seperti itu. Nah, selain di rantai yang pertama dari bagaimana bahan baku itu diproduksi, yang kedua, kontaminasi juga bisa muncul pada saat bahan baku itu diangkut maupun disimpan. Contohnya ada di gudang. Kemudian kontaminasinya seperti apa bentuknya? Bisa dalam bentuk pertumbuhan kapang, bakteri, kemudian adanya benda-benda asing seperti kaca, paku, maupun benda-benda yang berbahaya yang lain yang memang digunakan pada saat proses pengangkutan dan penyimpanan bahan baku. Seperti itu. Nah, itu hal serupa juga akan terjadi pada proses pengolahan dan proses distribusi. Dan ancaman bahayanya itu meliputi ancaman cemaran biologi, kimia, maupun fisik. Dan untuk lebih detailnya, kalian bisa melihat di masing-masing cabang atau tulang ikan yang ada pada grafik tersebut. Nah, bagaimana caranya ketika ada atau terjadi kontaminasi pangan, maka yang diperlukan adalah pengawasan terhadap pangan tersebut. Kemudian, dengan adanya pengawasan, diharapkan juga akan terjadi suatu pengendalian mutu bahan baku atau produk pangan. Sehingga dengan jaminan atau mutu yang dikendalikan tadi, maka diharapkan akan memperoleh suatu jaminan pangan. Nah, di situ kita lihat untuk kontaminasi pangan dapat berupa fisik, kimia, maupun biologi. Kemudian untuk mutu pangan merupakan level atau derajat kepuasan konsumen pada suatu produk. Untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu pangan itu dapat dilakukan dengan menerapkannya GMP atau Good Manufacturing Practices dan implementasi dari HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut, diawasi dan dikendalikan mutunya, itu harapannya akan mendapatkan suatu jaminan pada produk pangan tersebut. Jaminannya berupa apa? Yaitu berupa keamanan dan juga berupa kehalalan dari suatu produk. Seperti itu. Di sini yang selanjutnya adalah keamanan dan hak konsumen, atau mungkin korelasi antara keamanan pangan dan hak konsumen. Suatu pangan itu harusnya aman, sehat, dan halal. Ketiga aspek tersebut yang harus terjamin oleh produsen pada produk pangannya, sehingga hak dari konsumen itu dapat terpenuhi. Hak apa yang dimaksud? Hak dari konsumen salah satunya adalah memperoleh rasa keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk, barang, maupun jasa. Jadi, dengan adanya keamanan pangan, dengan adanya jaminan produk, itu produsen sudah memenuhi dan mencukupi hak dari konsumen, yaitu adanya rasa aman dan nyaman ketika dia mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana apabila pangan tersebut tidak aman, tidak terjamin keamanannya, itu apa yang akan terjadi? Dampaknya yaitu pada
gizi, kondisi gizi, dan akan mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh dari manusia atau masyarakat seperti itu. Nah, di situ ada beberapa penyakit bawaan makanan. Contohnya keracunan. Bisa dari zat kimia seperti pestisida, logam, polutan, atau bahan tambahan pangan yang tidak sesuai standar atau tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai bahan tambahan pangan. Istilahnya, bahan tersebut bukanlah bahan yang food grade, seperti itu. Nah, kemudian ada juga dari adanya racun atau toksin, sehingga dia juga bisa mengakibatkan keracunan. Kemudian juga ada lagi karena adanya infeksi yang bisa diakibatkan oleh bakteri, virus, cacing, maupun yang lain. Jadi, kalau tadi pangan yang aman, sehat, dan halal itu akan memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan rasa yang aman dan nyaman dalam mengkonsumsi suatu produk. Nah, kebalikannya ketika pangan itu tidak aman, maka akan mengganggu gizi serta berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh manusia. Nah, di sini dapat kalian lihat ada dua gambar yang menunjukkan kasus-kasus keracunan yang terjadi di Indonesia. Untuk grafik yang pertama, di situ menunjukkan insiden keracunan nasional berdasarkan penyebab pada tahun 2016. Jadi, grafik tersebut terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan dia terjadinya suatu keracunan atau kasus keracunan. Dapat dilihat dari beberapa penyebab seperti binatang, tumbuhan, obat, kosmetik, pestisida, kimia, dan lain sebagainya. Presentasi tertinggi atau jumlah tertinggi proses atau kasus keracunan itu disebabkan oleh makanan sebanyak 135 kasus. Jadi berdasarkan banyak faktor utama yang menyebabkan terjadinya keracunan adalah dari makanan. Jika dilihat dari gambar 1. Kita beralih ke gambar 2. Insiden keracunan pangan pada media massa online di bulan Juli hingga September tahun 2017. Jadi, pada rentang bulan tersebut, itu dikumpulkan kasus-kasus keracunan makanan dan dipilah lagi, dikelompokkan kembali bahwa persentase terbesar itu diakibatkan atau disebabkan oleh makanan olahan jasa boga sebesar 49,76% atau hampir separuh dari jumlah kasus keracunan makanan. Itu disebabkan oleh jasa boga atau olahan jasa boga. Di peringkat kedua ada makanan olahan rumah tangga, yaitu sebesar 29,36%. Dan yang lain bisa berasal dari makanan segar, kemudian alkohol, minuman lain, olahan kemasan, dan olahan jajanan. Mengapa makanan rumah tangga dan olahan jasa boga itu menyumbang persentase terbesar dalam kasus keracunan pangan? Mengapa demikian? Karena pada olahan jasa boga, pada industri rumah tangga, atau pada skala rumah tangga, itu tidak terjadi pengawasan dan pengendalian mutu dari bahan pangan, dari produk yang dihasilkan. Sehingga
produk pangan yang dihasilkan itu tidak terjamin keamanannya, tidak terjamin higienitasnya. Seperti itu. Saya yakin tidak semua orang itu tidak memahami tentang sanitasi, tidak memahami tentang karakteristik dari bahan pangan yang baik dan tidak baik itu seperti apa. Saya yakin beberapa orang dan mungkin sebagian orang sekarang sudah paham dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi kemungkinan itu adalah faktor dari masing-masing individu. Setelah dia memahami, setelah dia mengetahui apakah dia ingin menerapkan, apakah dia hanya sekedar tahu, sekedar paham, tetapi tidak diaplikasikan. Itu untuk yang di rumah tangga. Sekarang, untuk jasa boga, menurut saya bukan berarti olahan atau jasa-jasa untuk jasa boga itu tidak mengetahui, tapi mungkin menurut pendapat saya sebagian besar dari mereka yang berkecimpung di jasa boga itu hanya mementingkan benefit, mementingkan materi atau income dan lain sebagainya, sehingga dia mungkin kurang memperhatikan atau mengesampingkan keamanan dari produk pangan yang dia hasilkan atau dia produksi, seperti itu. Jadi sekedar wawasan aja bahwa kasus keracunan utamanya dikarenakan dari makanan, dan dari makanan itu yang menyumbang persentase kasus tertinggi pada olahan jasa boga dan olahan rumah tangga. Oke. Oleh karena itu, maka dibutuhkan pengawasan pangan oleh pemerintah. Pengawasan dapat dilakukan dari pasca panen, produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk hingga di tangan konsumen. Nah, selain itu, ada juga faktor lain, yaitu dari aspek kepatuhan produsen. Apakah produsen itu patuh setelah dia tahu apakah dia akan menggunakan standar tersebut, kebijakan tersebut. Nah, itu juga akan mempengaruhi apakah produsen itu jujur dalam memproduksi produknya. Nah, yang diawasi bisa jadi syarat keamanan, syarat mutu untuk pelabelannya, dan perilakunya seperti apa. Dan ini ada contoh gambar untuk food chain. Dimulai dari produksi bahan baku, kemudian ada processing atau pengolahan, dilanjutkan dengan distribusi. Distribusi bisa ke restoran, ke retail, industri kecil, rumah tangga, atau rumahan, konsumen rumahan, seperti itu. Dan ada 5 tips untuk pangan yang aman. 5 itu apa saja? Yaitu pencucian, pemisahan pangan, pengolahan yang baik, penyimpanan yang aman, dan penggunaan bahan yang baik. Yang pertama yaitu pencucian. Cara mencuci tangan yang baik untuk mencegah adanya kontaminasi. Di situ ada contoh gambar bagaimana caranya untuk mencuci tangan yang baik sehingga seluruh bagian dari tangan, telapak tangan itu tercuci semuanya, terbilas semuanya. Tidak ada bagian-bagian yang terlewatkan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah pangan dan sesering mungkin selama pengolahan itu sangat dianjurkan. Mencuci tangan sesudah dari toilet, kemudian mencuci dan sanitasi seluruh permukaan yang kontak dengan pangan maupun dengan alat yang digunakan untuk
mengolah pangan. Dan yang terakhir, menjaga area dapur dan pangan dari adanya serangga dan hewan lain. Mengapa demikian? Karena bakteri patogen tersebar di beberapa komponen seperti tanah, peralatan, air, manusia, dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan penyakit apabila tidak menjaga kebersihan dengan baik. Oke. Untuk yang kedua, yaitu pemisahan pangan. Dengan cara memisahkan bahan mentah dan matang untuk menghindari adanya kontaminasi silang. Nah, menurut adik-adik sekalian, gambar yang ada pada slide itu bagaimana pendapat kalian? Ada di sebelah kiri daging ayam yang sudah digoreng, dan di sebelah kanan ada daging yang masih dalam kondisi segar dan dalam kondisi mentah. Menurut kalian bagaimana? Nah, di sini dikatakan harus dilakukan pemisahan antara pangan yang mentah dan matang. Yang pertama, memisahkan daging dan seafood dengan tangan lain. Menggunakan peralatan yang terpisah, pisau dan telenan untuk pangan yang mentah. Dan simpan pangan dalam wadah untuk menghindari kontak antara pangan mentah dan pangan yang sudah melalui proses pengolahan. Jadi, baiknya ini tidak terjadi karena dalam satu wadah atau telenan itu dia digunakan untuk menempatkan daging olahan dan daging yang masih dalam kondisi segar atau mentah. Dan pisaunya pun harusnya berbeda agar tidak terjadi kontaminasi silang. Yang ketiga adalah pengolahan pangan yang baik dengan tujuan untuk menjaga mutu dan gizi dari pangan tersebut. Pedoman cara produksi pangan yang baik itu bertujuan agar produsen memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh instansi atau lembaga tertentu untuk menghasilkan produk pangan bermutu dan sesuai dengan keinginan konsumen. Memasak pangan seperti daging, unggas, telur, dan seafood harus dengan cara yang benar. Kemudian, memasak pada suhu yang sesuai agar tidak merusak mutu dan kandungan gizi dari pangan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan mikroba tidak dapat tumbuh sehingga menekan peluang terjadinya kerusakan pangan dan kemunduran mutu dari pangan tersebut. Yang keempat yaitu penyimpanan aman. Penyimpanan pada suhu aman itu yaitu dengan cara tidak menyimpan makanan matang pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Menyimpan pangan yang mudah rusak dalam lemari pendingin sebaiknya suhu berada di bawah 5 derajat Celcius. Kemudian mempertahankan suhu makanan lebih dari 60 derajat Celcius sebelum dikonsumsi. Tidak menyimpan makanan terlalu lama dalam lemari pendingin dan tidak membiarkan makanan beku mencair pada suhu ruang. Untuk yang kelima yaitu penggunaan bahan yang baik. Menggunakan bahan baku mentah dan air dengan mutu yang baik. Jadi tidak hanya proses pengolahannya yang kita lakukan dengan cara yang baik dan benar, tapi pemilihan bahan baku pun juga harus yang baik agar diperoleh atau dihasilkan produk dengan mutu yang baik pula. Seperti itu. Nah, sekarang hubungannya apa antara keamanan pangan tadi dengan daya saing bangsa yang mungkin berdampak pada pembangunan di suatu
negara atau di suatu bangsa. Nah, di situ ada suatu gambar yang menunjukkan bahwa peningkatan penjaminan keamanan mutu dan pangan, penjaminan keamanan dan mutu pangan maksud saya, itu akan mengakibatkan peningkatan status kesehatan individu. Jadi dengan adanya jaminan keamanan tadi terhadap pangan, itu akan meningkatkan status kesehatan masing-masing individu. Peningkatan itu bisa meliputi kinerja fisik, akademik, atau intelektual, dan yang terakhir adalah peningkatan kinerja inovasi dan kreativitas. Dengan adanya kesehatan yang baik dan mengakibatkan peningkatan kinerja pada suatu individu, maka akan dapat meningkatkan daya saing dari suatu bangsa. Jadi harapannya dengan adanya jaminan makanan, masyarakat itu akan sehat. Dengan masyarakat yang sehat, maka dia akan bisa produktif, menghasilkan karya-karya yang baik, karya-karya yang membangun. Dan dari efek kesehatan tersebut, harapannya terjadi peningkatan dari kinerja suatu individu di suatu negara. Seperti itu. Dengan seperti itu, maka harapannya juga akan dapat meningkatkan daya saing dari negara atau suatu bangsa tersebut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.